Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sharing beberapa petikan ayat Quran dan juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang perkara besar, perkara besar, sangat besar yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan, yaitu bulan besar, bulan haram, bulan Dzulhijjah. Maka saya coba sampaikan pagi hari ini yang akan kita kaji dengan cara lintas rujukan, begitu saya katakan. Yang pertama dari kitab suci Al-Quran, dari surat Al-Hajj ayat 28, saya kutip ini sekalian dengan tafsirnya dari Ibnu Katsir, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Jadi di sini dalam ayat ke-28 ini keywordnya di sini fi ayyamin ma'lumat, Jadi artinya tadi agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari, fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan pada mereka berupa hewan ternak. Bisa nanti di refer aslinya, yaitu surat Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas berkata, hari-hari yang ditentukan fi ayyamin ma'lumat ini tafsirnya itu adalah 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Ini merupakan pendapat Abu Musa Al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, Atha Al-Khurisani, dan Ibrahim An-Nakhi. Kemudian berikut ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari, saya ulangi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, daripada 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walaupun itu jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, walaupun itu jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya hingga ia tidak pulang dengan sedikit pun dari hartanya itu. Ini ada dalam takhrij hadis di kitab Sahih Bukhari, hadis 969, dalam kitab Sunan Abu Dawud 2438 dan Sunan Tirmizi 757. Mari kita bisa buka misalnya dalam Sunan Abu Dawud 2438. Ini kitab Sunan Abu Dawud, terjemahannya dari Al-Mahirah, ayat 2000, hadis 2438. Utsman bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Waqi, dari Al-A'mashi, dari Abu Soleh, Mujahid, dan Muslim Al-Batin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amalan-amalan baik lebih dicintai Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Apa itu dalam bahasa Arabnya? Ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Maksud beliau adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Beliau kemudian melanjutkan, kecuali seorang laki-laki yang jihad di jalan Allah dan membawa hartanya lalu dia syahid dan hartanya diambil. Itu ada dalam Sunan Abu Dawud hadis 2438. Kemudian ada juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi, ini terjemahannya dari Al-Mahirah, hadis 757. Hanad menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mashi, dari Muslim bin Abu Imran Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyam al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. agak sedikit beda redaksinya atau matanya, tapi meaningnya sama.
Tidak ada hari-hari untuk berbuat amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun itu jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun dari keduanya. Terkait dengan bab ini ada juga hadis riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Jabir. Abu Isa berkata, hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis hasan gharib sahih. Itu tadi dari dua kitab sunan ya, mengenai bagaimana hebatnya amal soleh di 10 hari pertama nanti di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita lanjutkan. Suatu ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah tadi yang disebutkan oleh At-Tirmizi ya, di akhir paragraf yang saya bacakan, itu ada hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dia keluar ke pasar pada 10 hari Dzulhijjah. Keduanya pun bertakbir, sampai orang-orang di sana bertakbir mengikuti keduanya. Jabir berkata, hari-hari yang ditentukan ini adalah hari-hari yang 10 saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Ini dalam ayat Quran lain disebut dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Hari Arafah adalah salah satu dari hari yang ke-10 dalam bulan Dzulhijjah ini. Ia adalah hari paling utama dalam setahun dan disunahkan berpuasa pada hari ini. Dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Maka beliau bersabda, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dengannya dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim, juga Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah serta Sunan At-Tirmizi ya. Nanti kita bisa juga carikan bila ada waktu. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun. Saya ulangi, 10 hari Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan diutamakan oleh sebagian ulama atas 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena dikhususkan untuk melaksanakan kewajiban haji. Sebagian ulama berpendapat bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hebat, sama-sama hebat. 10 hari terakhir Ramadan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar ya, kita tahu bersama yang sudah lewat beberapa bulan lalu. Kemudian 10 hari bulan Dzulhijjah itu juga 10 hari terbaik karena di dalamnya ada hari Arafah ya, orang melaksanakan ibadah haji, dan ada nanti setelahnya adalah kurban. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hari-hari yang ditentukan adalah hari raya kurban dan 3 hari setelahnya. Yang lain berpendapat bahwa ia adalah hari raya kurban dan 2 hari setelahnya. Ibnu Umar berkata, hari-hari yang ditentukan itu atau fi ayyami ma'lumat dalam surat haji tadi itu adalah hari raya kurban dan 2 hari setelahnya. Sedangkan hari-hari tertentu makdudat adalah 3 hari setelah hari raya kurban. Demikian ini tadi beberapa pendapat ulama tentang fi ayyami ma'lumat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ya, juga tadi di dalam surat Al-Fajr itu terulang lagi walayalin ashr dan malam-malam 10 ya. Itu mudah-mudahan menjadi satu warning pada kita ya untuk bersiap-siap ya, karena ini masih belum Dzulhijjah, maka alangkah baiknya kita persiapkan mental dan fisik kita untuk menyambut bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertamanya ini dengan amal-amal soleh. Kemudian saya tadi juga sebutkan bahwa hadis yang tentang amal-amal soleh yang lebih dicintai Allah tadi juga ada dalam kitab Bukhari ya. Saya coba sampaikan ya, kita lintas rujukan dalam kitab Fathul Bari ini. Saya ambil tafsirnya atau syarah dari hadis mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yaitu saya sampaikan di sini Haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qol haddatsana Syu'batu an Sulaiman an Muslim al-Batin an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol mal amalu fi ayyamil ashr afdalu minal amali fi hadhihi qalu walal jihad qala wal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Muhammad Ar-Arah meriwayatkan kepada kami, ia berkata Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman dari Muslim Al-Batin
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan membawa apapun. Jadi di sini sebenarnya syarah hadisnya cukup panjang ya, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari ini. Saya akan menyampaikan poin yang pentingnya yang beliau syarah sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi di sini saya coba sampaikan. Redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Karimah. Oke. Yang bunyinya mal amalu fi ayyam afdalu minha fi hadzal asyar. Tidak ada amalan pada hari apa saja yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Gundar, dari Syu'bah dengan sanad yang tertera di atas. Abu Dawud At-Toyalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Syu'bah yang saya bacakan tadi. Dia punya redaksi fi ayamin afdalu minhu fi asyri Dzulhijjah. Pada hari apa saja yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada riwayat Waqi yang lalu, hadis ini disebutkan dengan redaksi ma min ayyam al-amalu sholihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Ya. Jadi sama, itu tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai Allah daripada amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian juga Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Abu Muawiyah dari Al-Amashi, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Muawiyah, ia berkata min hadhil ayyam al-asyr, dari 10 hari ini, tanpa menyebutkan lafaz yakni ayyamul asyr, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian orang mengira kalimat yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tafsir yang berasal dari sebagian perawi. Padahal sebagian telah disinggung riwayat At-Toyalisi dan lainnya, kalimat tersebut sangat jelas termasuk dalam matan hadisnya atau redaksinya. Demikian juga halnya dengan matan yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Ayyub dengan lafaz ma min amalin azka indallahi wal a'dhama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada satu amalan pun yang lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada amalan kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Idul Adha. Sedangkan dalam hadis Jabir yang terdapat dalam kitab Sahih Abi Awana dan Sahih Ibnu Hibban dicantumkan ma min ayyam afdalu indallahi min ayyami asyri Dzulhijjah. Tidak ada satu hari pun yang lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi tampaklah bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang tertera dalam hadis yang Bukhari, dalam kitab Bukhari tadi ya, itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hanya saja dipersoalkan kaitannya dengan judul bab yang dicantumkan Bukhari, karena itu disebut tentang keutamaan hari-hari tasyrik. Jadi maka di sini ada beberapa jawaban. Sesungguhnya sesuatu yang mulia karena posisinya berada di samping suatu yang mulia ya. Posisi hari tasyrik itu kan setelah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dia ikut mulia hari tasyrik ini. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena pada hari itu berlangsung aktivitas haji. Ya, sementara sisa aktivitas tersebut dikerjakan pada hari-hari tasyrik seperti melempar jumrah, tawaf dan ibadah penyempurnaan haji lainnya. Jadi hari-hari tasyrik turut mendapatkan keutamaan ya. Kemudian yang ketiga, terdapat satu hari dari hari tasyrik yang termasuk dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Jadi Idul Adha itu sebagian ulama itu menafsirkan termasuk hari tasyrik, maka dia menjadi mulia. Itu maksud dari pemberian judul bab dalam kitab Sahih Bukhari. Dengan demikian setiap keutamaan yang disebutkan untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hari tasyrik pun tercakup di dalamnya. Alasannya hari raya Idul Adha adalah salah satu dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu dari hari-hari tasyrik, bahkan sebagai hari yang paling pokok atau paling mulia dan paling agung dari dua kelompok hari tersebut. Inilah yang disebut hari Haji Akbar yang nanti akan dibahas dalam kitab haji ya, di kitab Bukhari ini ya. Kemudian perkataan dalam hadis tadi qalu walal jihad,
Mereka bertanya, sahabat tidak juga jihad? Pada riwayat Salamah bin Kuhail tertera lafaz faqala rajul. Seorang laki-laki bertanya, saya tidak melihat pada satu jalur pun dari jalur-jalur hadis ini yang menyebutkan identitas si penanya. Pada riwayat Gundar yang tercantum dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan bahwa beliau bersabda, walal jihadu fisabilillahi marratain, 2 kali ya. Walal jihadu fisabilillah, walal jihadu fisabilillah. Dalam riwayat Salmah bin Kuhail hadis ini tertera dengan lafaz hatta a'adaha thalatha, hingga dia laki-laki itu mengulanginya sebanyak 3 kali. Pertanyaan para sahabat ini menunjukkan keutamaan jihad sudah tertanam dalam sanubari mereka. Makanya mereka compare ya, ketika Nabi bilang itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mulia, dia compare apakah itu bisa dibandingkan juga dengan jihad. Nah, sampai kayak gitu. Mengapa? Karena dalam hati para sahabat sudah tahu bahwa jihad ini amalan yang paling utama pada waktu itu. Tampaknya mereka menyimpulkan hal itu dari sabda Rasulullah ketika menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau tentang amalan yang dapat menandingi keutamaan jihad. Lantas beliau menjawab, la ajiduhu, aku tidak menemukannya, yaitu amalan yang menandingi pahala jihad. Itu di hadis lain. Akan disebutkan nanti dalam kitab Al-Jihad, ya, hadis nomor 2785 dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi tidak kita bahas saat ini. Pada penjelasannya akan diterangkan bagaimana mengkompromikan ya hadis yang ini dengan hadis Abu Hurairah nanti insyaallah. Illa rajulan kharaja, kecuali orang yang keluar. Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Ya. Kemudian falam yarji bisyai, lalu dia tidak kembali dari jihad itu dengan membawa apapun. Demikian kedudukannya menjadi lebih utama daripada orang yang beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau minimal dapat menyamainya. Ya. Dia hanya bisa sama, kata Nabi di hadis ini, kalau dia pergi berjihad dengan membawa harta dirinya semuanya, kemudian dia kembali dari jihad itu tidak membawa apapun ya, entah itu meninggal, entah hartanya diambil orang ya. Jadi itu hanya yang bisa menyamai, luar biasa. Jadi memang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Jangan sia-siakan kawan-kawan dan saudara-saudara, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Di depan kita insya Allah ada hari-hari agung. Manfaatkan dengan amal-amal soleh. Apa saja? Bisa dengan puasa ya, karena puasa ini kan amal ibadah. Bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9. Kalau tidak mampu semuanya, puasa pada yang terbaik, yaitu puasa Arafah. Puasa yang terbaik, karena dalam hadis Nabi akan dijanjikan diberi pengampunan dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Itu bagi yang bisa mengerjakan puasa Arafah. Hebat itu. Kemudian bisa dengan amalan-amalan membaca Quran ya, seperti kita lakukan kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita kan banyak-banyak baca Quran. Kemudian banyak sholat malam ya, tahajud. Kemudian kita bisa juga dengan zikir-zikir di siang hari, pagi hari, atau sore harinya, atau dengan membaca kajian-kajian agama, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz. Semua amal-amal soleh ya, menyayangi anak, istri, dan sebagainya. Semua amal-amal soleh ini akan dinilai Allah sangat lebih dicintai ya. Dalam setahun ini Allah akan sangat mencintai hambanya yang melakukan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kunci keyword kita hari ini dalam pembahasan mengenai apa yang akan kita hadapi dalam beberapa hari mendatang. Jadi semoga memberi manfaat ya dalam lintas kajian ini, dan memberi semangat serta confident pada kita bahwa ini memang semuanya adalah penyampaian dari para sahabat dan ulama secara sahih, bukan yang ragu-ragu yang perlu kita cerna, tapi ini adalah yang pantas untuk kita amalkan karena semua riwayatnya adalah sahih dan mendukung. Maka demikian, kalau ada kekurangan semata-mata dari kelemahan ilmu saya ya, atau amalan saya. Kalau ada kebaikan semata-mata datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.